Seberapa banyak Bapak Ibu yang rindu untuk mendengar Sang Pencipta memanggil setiap nama kita dan mendapati hidup kita berkenan di hadapannya. Boleh sama-sama lambaikan tangan. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati, katakan: dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari bersama katakan: ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Dengan segenap hati, ya, ya, ya. Mari bersukacita bersama. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jemaat saja katakan.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Kita menghampiri tahta kemurahan dan kasih dari Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita boleh diperkenan untuk menghampiri tahta anugerahnya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga yang agung dan mulia, kami puja, kami puji, dan kami muliakan Engkau ya Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan keagungan. Tuhan, terima kasih karena anugerah kasih-Mu. Engkau melayakkan kami untuk kami boleh datang dan menghampiri tahta anugerah, kasih dan kemurahan-Mu. Sebab di sanalah Tuhan, segala berkat-berkat rohani yang kami butuhkan untuk kami boleh menjalani kehidupan di dunia ini, supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Di sanalah Engkau sediakan dengan limpah. Untuk itu Tuhan, kami datang bersimpuh di bawah kaki-Mu, mengangkat dan menaikkan segala puja-puji syukur kami kepadamu, karena hanya Engkau saja untuk selama-lamanya dan selama-lamanya yang layak untuk menerima pengagungan, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, di bawah kaki-Mu kami datang, dan kiranya kami boleh menikmati segala berkat limpah itu dicurahkan. Tangan kuat kuasa-Mu terulur dan menjamah kami. Roh Kudus Allah ada mengurapi setiap kami. Dan biar kiranya setiap perkataan firman yang akan kami dengar, perkataan firman yang berkuasa mencipta, perkataan firman yang sama yang sanggup memelihara. Biar kiranya Tuhan, oleh kuasa firman-Mu, kami boleh menjalani hari-hari hidup kami, menjelang kesudahan dari segala sesuatu. Biar oleh firman-Mu dan di dasar firman-Mu kami akan bertumbuh, kami akan berakar dan kami akan berbuah. Dan biar hidup kami akan tetap, sekalipun dunia ini akan lenyap, tapi firman-Mu akan tetap untuk selama-lamanya. Hamba berdoa dan memohonkan, biar kiranya dimanapun jemaat-Mu, umat-Mu berada dan mendengar firman-Mu, kuasa firman ini akan bekerja atas setiap pribadi kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kesempatan pada hari ini bersama-sama kita boleh dipersekutukan kembali oleh kasih Tuhan, dan kita boleh menikmati satu persekutuan di dalam kasih Kristus menjadi satu keluarga di dalam kerajaan sorga. Dan terlebih betapa bersyukur kita karena hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga di dalam kerajaan sorga yang masih ada tinggal di muka bumi yang akan binasa dan lenyap ini. Kita bersyukur karena kuasa kasih Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita di kayu salib. Kuasa kasih yang sempurna itu bukan saja menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga akan sanggup memelihara dan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang akan menimpa semua yang hidup di bawah kolong langit ini. Semua yang hidup di bumi yang sudah takluk kepada dosa yang akan dibinasakan. Dan kita bersyukur saat di mana keadilan Allah dinyatakan, hukuman dan kebinasaan akan menimpa semua umat manusia yang menolak kasih karunia-Nya, yang memilih untuk hidup di dalam kehidupan dosa, kehidupan daging mereka. Sudah ditetapkan hari depan mereka akan binasa dan lenyap bersama dengan dunia ini. Tetapi di tengah penghukuman yang akan dilaksanakan, kita sungguh percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Di tengah hukuman, Dia akan tetap mengingat kasih-Nya dan bagaimana Dia akan sanggup memelihara dan menolong kita supaya kita akan
dapat melewati segala kesukaran yang sedang menimpa kehidupan manusia di bumi ini. Dan sampai kepada kesudahannya semuanya akan lenyap. Tetapi berbahagialah kita, sebab kita yang hidup, yang terpelihara di dalam kuasa kasih-Nya, oleh firman-Nya, kita akan sanggup melewati semuanya. Dan kita akan keluar sebagai emas yang murni. Kita akan bercahaya di tengah kegelapan yang sedang menutupi bumi ini. Kekelaman yang sedang menutupi bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata, terang Tuhan itu akan terbit dan bercahaya atas kita. Untuk itu, bangkitlah dari ketertiduran kita. Bangkitlah dari kematian-kematian rohani yang sedang terjadi. Bangkitlah, sebab kuasa kebangkitan yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kuasa kebangkitan itu juga akan bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, dalam kesempatan yang indah, yang Tuhan masih percayakan bagi kita untuk kita boleh menikmati satu persekutuan, baik sebagai tubuh Kristus, terlebih persekutuan kita dengan Sang Firman. Biar kiranya kuasa firman Allah akan bekerja atas setiap kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, untuk berapa waktu yang sudah kita lewati, 4 bulan selama pandemi ini, firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa melalui kesukaran ini, Tuhan sedang mengerjakan atas kehidupan kita satu proyek ilahi di mana Tuhan mau memindahkan hati kita. Tidak lagi tertambat kepada dunia yang akan binasa. Tapi Tuhan mau memindahkan hati kita kepada kehidupan yang kekal. Kepada kehidupan sorga, di mana Tuhan akan menjadi Raja damai yang akan memerintah kita di dalam kerajaan sorga yang mulia. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu membuka hati kita untuk kiranya kuasa Roh Kudus akan mengilhamkan, memberikan kepada kita pengertian tentang sorga itu sendiri. Kita percaya di dalam Kristus ada anugerah. Kalau kematian itu tiba, kita yakin kita pasti masuk surga. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, keyakinan akan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan di balik kematian, yaitu surga yang mulia, itu akan menjadi keyakinan yang sia-sia kalau hidup yang Tuhan masih percayakan sebelum kematian tiba tidak menunjukkan bahwa kehidupan kita sesungguhnya layak untuk masuk surga. Karena pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, di dalamnya ada sebuah anugerah di mana kita diberi kesempatan untuk kita ambil bagian dalam sebuah pertandingan iman. Untuk kita berjuang menanggalkan semua dosa dan beban, lalu kita memberikan seluruh kekuatan, energi, gairah hidup kita, berjuang untuk kita mencapai kesempurnaan. Karena di dalam Kristus Yesus, keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada kita melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Di dalamnya ada satu anugerah untuk kita boleh berjuang mencapai kesempurnaan. Pertandingan iman kita bukanlah menanggalkan dosa. Sebab menanggalkan dosa dan beban itu harus kita kerjakan supaya itu tidak menghalang-halangi pertandingan iman kita sendiri. Pertandingan iman yang sesungguhnya adalah bagaimana kita berjuang untuk kita mencapai kesempurnaan itu. Bukan saja kita menanggalkan dosa, tapi kita berjuang untuk mengenakan kodrat ilahi kita. Bagaimana kita memperagakan sebuah kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, kekristenan itu tidak cukup kita menjadi orang baik. Tapi kekristenan itu menuntut untuk kita mencapai sempurna. Sehingga kalau kita belajar tentang surga, kita bukan saja berusaha untuk menambahkan pengertian di dalam otak kita. Tetapi lebih daripada itu, biar kiranya tergores di dalam hati kita. Bahkan
menguasai kehidupan kita yang digerakkan oleh kuasa kasih untuk kita benar-benar berjuang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan sorga, kuasa sorga itu bisa terjadi di dalam hari-hari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa memperagakan hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga di bumi ini sebelum kematian itu datang menjemput kita. Kita sudah dapat melihat kehidupan yang terus diubahkan. Dunia dapat melihat dan menikmati kehidupan Kristus yang makin bertambah dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu belajar untuk kita lebih lagi mengerti tentang sorga. Kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kehidupan di dunia yang fana ini akan berakhir. Itu bukanlah sebuah akhir dari pertandingan kita. Kehidupan di dunia ini seperti seorang yang akan masuk di dalam pertandingan. Kehidupan ini masih bagaikan yang namanya training center, latihan. Sebab kehidupan yang sesungguhnya, yaitu waktu kita tinggalkan dunia ini, dan kita akan ada dalam kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar ke depan lebih lagi mengerti kebenaran tentang sorga. Kita perlu hikmat dan kuasa Roh Kudus Allah menerangi hati kita berdasar firman Allah. Sebab untuk kita mengerti tentang sorga, kita tidak cukup mendengar pengajaran tentang sorga melalui sebuah mimpi-mimpi. Melalui sebuah pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang sifatnya subjektif. Kebenaran menurut pendapat dia, menurut khayalan dia, menurut pengertian mimpi dari orang itu. Saudara, itu tidak salah. Tapi kalau pengertian itu tidak didasari oleh firman Tuhan, maka kemungkinan besar untuk kita menyimpang. Kita memiliki pengertian yang tidak tepat. Itulah yang disebut dengan dosa. Saudara, dosa bagi kita bukan lagi perbuatan-perbuatan amoral. Tapi dosa bagi kita adalah ketidaktepatan di dalam yang namanya kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Ketidaktepatan itulah dosa. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kita perlu menambahkan di dalam kehidupan kita, iman kita, pengertian-pengertian ilahi yang benar. Supaya kita benar-benar dalam perjalanan hidup kita tepat di dalam rencana Allah, di dalam kehendak Allah, dalam setiap hidup pribadi kita. Oleh kuasa Roh Kudus dan oleh kuasa firman Allah, kita akan mendapatkan anugerah dimampukan untuk kita bisa mencapai ketepatan di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tanpa kuasa firman dan Roh Kudus, kita punya kebenaran adalah kebenaran yang menyimpang. Kebenaran yang tidak tepat. Sekalipun mungkin diklaim kebenaran itu adalah kebenaran yang sifatnya rohani. Tapi saudara, kehidupan rohani yang agamawi. Kehidupan rohani yang lahir dari sebuah ambisi, keakuan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, izinkan kuasa firman Allah akan menerangi mata hati kita. Supaya semua perbuatan kegelapan itu akan tampak. Semua kepalsuan yang mungkin kita tidak sadari, itu akan tampak. Dan oleh kuasa firman dan Roh Kudus, kita akan sanggup untuk disucikan dan dibersihkan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, belajar tentang sorga. Sorga, dalam pengertian apa yang ditulis dalam Alkitab kita. Di dalam bahasa Ibraninya dikatakan samayim. Di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan auranos. Dua kata yang kita temukan di dalam perjanjian lama yang ditulis dengan bahasa Ibrani dikatakan samayim. Dan di dalam perjanjian baru yang ditulis di dalam bahasa Yunani dikatakan auranos. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita minta anugerah Tuhan supaya kebenaran tentang sorga itu
akan disingkapkan bagi kita. Hari ini kita akan belajar tentang sorga. Kita akan belajar pengertian tentang sorga seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mulai belajar mengerti tentang sorga. Dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang 1 dan kedua. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kita mau belajar melihat dan mengerti tentang sorga bukan sebagai satu tempat para dewa. Bukan juga tempat roh-roh. Sebab Alkitab mengatakan sorga itu adalah tempat roh-roh orang yang telah sempurna. Artinya sorga itu bukan tempat roh yang bergentayangan. Tetapi roh-roh orang yang telah sempurna. Pengertian yang paling sederhana yang perlu kita mulai tanamkan di dalam batin kita. Bahwa sorga itu tempat roh yang telah sempurna. Artinya orang-orang yang telah menerima anugerah penebusan dengan darah anak domba Allah sebagai meterai penebusan. Lalu mereka telah menerima satu tubuh yang baru. Yaitu tubuh kebangkitan. Atau juga disebut dengan yang namanya tubuh kemuliaan. Sehingga sorga itu bukan tempat roh yang gentayangan. Sorga bukan tempat para dewa. Seperti pengertian khayalan kita. Tapi sesungguhnya kita perlu mengerti sorga itu adalah sebuah tempat di mana umat manusia yang sudah mengalami penebusan dosa. Umat manusia yang telah mencapai sebuah kehidupan rohani yang sempurna. Kekasih-kekasih Tuhan, dan itu semua hanya bisa kita terima karena anugerah dan kemurahan kasih Bapa di sorga. Sehingga kita tidak dapat berbangga kalau kita masuk sorga. Oh, karena saya sudah melakukan yang namanya perbuatan amal baik kita. Kekasih-kekasih Tuhan, bukan karena amal baik kita diperkenan masuk sorga. Tapi kita diperkenan masuk sorga karena kasih-Nya yang telah mengampuni dan menebus dosa kita. Sehingga semua perbuatan baik yang kita bisa lakukan, semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan untuk menjadi upah, mahkota yang akan kita terima di dalam kerajaan sorga. Saudara, untuk kita menerima upah di sorga dan kita masuk dalam kerajaan sorga, itu dua hal yang berbeda. Yang kita harus mengerti, anugerah Tuhan diberikan kepada kita, yaitu pengampunan dosa oleh harga yang sangat mahal harus dibayarkan Tuhan kepada kita, yaitu nyawanya sendiri, darahnya yang tertumpah di kayu salib. Itu adalah harga penebusan kita dari dosa. Tetapi setelah kita ditebus dari dosa, kita harus berjuang untuk mengenakan sebuah kehidupan ilahi. Perbuatan baik kita itu bukan karena supaya kita masuk sorga. Tapi perbuatan baik kita itu menunjukkan sebuah usaha yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berjuang. Supaya pada akhirnya kita boleh mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan sorga. Saudara kekasih, keselamatan di dalam Kristus Yesus itu tidak cuma sekedar kita diperkenan masuk sorga.
Tapi keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus, di dalamnya juga ada anugerah untuk kita berjuang, kita boleh meraih mahkota kehidupan kita. Oleh sebab itu pertandingan iman itu adalah wajib bagi setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena itu adalah kesempatan dalam kehidupan kita di dunia yang akan lenyap dan binasa. Kita mendapatkan kesempatan untuk kita boleh mengerjakan keselamatan itu, yaitu kita boleh mengenakan kodrat ilahi kita, memperagakan kehidupan Kristus. Sehingga perbuatan baik kita itu adalah sebuah perbuatan di mana Kristus itu akan nyata dan dunia akan melihat. Sesama kita akan menikmati kehidupan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara, Kristus yang bukan sekedar tokoh atau nabi, tetapi Kristus yang benar-benar juru selamat. Artinya sebuah kehidupan baik yang sudah diperagakan oleh Yesus, itu yang harus kita teladankan dalam hidup kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, sorga atau yang disebut juga langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa? Karena langit yang pertama, bumi yang pertama itu telah berlalu. Kekasih-kekasih Tuhan, kita sedang hidup di hari-hari di mana langit dan bumi yang ada yang sekarang di mana kita dapat menjalani hidup ini, itu akan yang namanya lenyap dan berlalu. Hari depan hidup dunia ini sudah ditetapkan, itu akan binasa. Dan pada ujungnya semuanya akan lenyap dan berlalu. Yang tinggal hanya sia-sia. Yang tersisa hanya abu dan debu yang tidak memiliki nilai sedikit pun. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berjuang dalam hari hidup yang sisa ini. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa umur saya masih cukup muda. Saya masih punya harapan hidup panjang ke depan. Itu tidak salah. Tetapi kita perlu ingat, sekalipun umur kita mungkin masih tergolong muda, kita mungkin berpikir kita masih punya kesempatan hidup ke depan lebih panjang dibandingkan orang-orang yang mungkin sudah yang namanya usia lanjut. Masalahnya bukan umur kita yang muda atau tua. Tapi masalahnya bahwa dunia di mana kita hidup itu sudah bukan saja tua tetapi renta. Dunia di mana tempat kita hidup ini sudah menunjukkan bahwa hari akhirnya itu sudah tiba. Oleh sebab itu mari kita memiliki pengertian bahwa hidup di dunia ini adalah tinggal sisa. Bukan karena umur kita, tapi karena dunia yang tempat kita hidup ini hanya tinggal menunggu hari-hari akhir. Semuanya akan binasa dan lenyap. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan ini, mari kita mulai berpikir bahwa hidup ini adalah kehidupan yang sisa. Dan kehidupan yang sisa ini jangan kita sia-siakan. Hidup dengan bebal, hidup dengan menurut kehendak kita, hidup dengan terperdaya, mengejar apa yang dunia tawarkan yang semuanya itu akan sia-sia. Tapi mari hidup yang sisa ini kita akan maksimalkan kehidupan dan kesempatan untuk kita boleh mengejar perkara-perkara yang kekal, yang abadi, yang disediakan bagi kita di dalam kerajaan sorga. Di langit yang baru, di bumi yang baru. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, belajar tentang sorga. Ya, kita mau melihat selanjutnya di dalam suratan 2 Petrus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Ada beberapa kebenaran penting yang akan kita pelajari di hari-hari ke depan. Ya, 4 bulan sisa mengakhiri tahun pandemi, tahun 2020. Oleh kemurahan Tuhan, 2/3 waktu telah kita lalui. 8 bulan telah kita jalani dan kita syukuri karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja kita boleh melewati hingga hari ini. Dan 1/3 4 bulan sisa yang akan kita jalani. Mari kita percayakan hidup kita untuk tetap tinggal dalam anugerah kasih Tuhan.
untuk kita tetap bersekutu dengan kematiannya, supaya hidup kebangkitan Kristus itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Kehidupan kebangkitan Kristus itulah yang akan memampukan kita, bukan saja kita bertahan, tapi kita akan dapat melalui semua kesukaran ini. Dan pada akhirnya, pada ujungnya, kita akan melihat kemenangan besar. Itu bukan saja sudah dikerjakan oleh Yesus, tapi kemenangan besar itu akan kita alami dalam hidup kita. Jangan pernah mengaku orang yang hidup berkemenangan kalau engkau tidak pernah masuk di dalam pertandingan iman. Tetapi kalau kita masuk dalam pertandingan iman, kita bersandar kepada Tuhan. Kita bersekutu dengan kuasa kematiannya supaya hidup kebangkitan Kristus itu akan mengambil alih hidup kita. Maka kemenangan itu sudah disediakan bagi kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, belajar langit yang baru, bumi yang baru. Rasul Paulus menuliskan kepada kita dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 mulai hingga ayat yang ke-14. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kekasih-kekasih Tuhan, belajar tentang sorga, belajar tentang langit yang baru, bumi yang baru. Kita akan memulai terlebih dahulu hari ini dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14. Kita akan mulai bagaimana kita harus mempersiapkan hidup sesuai dengan kehendak Allah di saat dimana dunia yang kita tinggali, bumi di mana kita hidup hari ini, dengan langit di atasnya, semuanya sedang menggenapkan firman Tuhan, semuanya akan lenyap. Dan berakhirnya kehidupan langit dan bumi yang sekarang ini, itu akan diakhiri dengan satu kengerian, kedahsyatan dari kehancuran bumi ini. Oleh karena api yang sudah disediakan oleh Allah sebagai satu penggenapan dari janjinya bahwa keadilan Allah itu akan dilaksanakan. Kenapa bumi ini layak untuk dibinasakan? Karena kejahatan manusia sudah sampai kepada puncaknya. Saudara, kalau Allah menetapkan bumi akan binasa, itu bukan karena Allah jahat. Tetapi justru karena kasihnya. Sebab di dalam kasihnya ada keadilan yang harus ditegakkan. Kenapa ada hukuman? Karena ada pelanggaran. Dan saudara, dosa manusia yang sudah sampai kepada puncaknya, ini yang mengakibatkan yang namanya keadilan Allah akan ditetapkan. Hukuman akan menimpa manusia yang hidup di bumi ini. Oleh sebab itu kalau bumi ini akan lenyap oleh nyala api, langit berbicara tentang semua struktur-struktur kehidupan,
tata laksana, aturan, hukum, undang-undang yang berlaku di bawah kolong langit ini semuanya akan lenyap. Semuanya akan binasa. Karena semua yang ada itu tidak terlepas dari kuasa dosa. Saudara, kuasa dosa ini bukan saja pada perbuatan-perbuatan jahat. Tapi kuasa dosa ini karena hati manusia yang sudah dikuasai oleh kejahatan, oleh ego, oleh keakuan. Sehingga apapun kebenaran yang dilakukan oleh manusia yang didorong oleh ego, semuanya itu adalah jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau dunia ini akan lenyap, dan sejarah lenyapnya dunia ini sedang berlangsung hari ini. Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita? Kalau saat dunia akan lenyap, kita akan menikmati sebuah kehidupan di langit yang baru, bumi yang baru. Kita hidup di dalam kerajaan sorga. Kita mulai dengan kita mau belajar bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, Alkitab mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Apa yang harus kita jalani dalam kehidupan ini? Kekasih-kekasih, Tuhan masih memberi kesempatan waktu sebelum hukuman itu akan dilaksanakan, yaitu kesempatan untuk kita berbalik dan bertobat. Hidup di dalam yang namanya kuasa pertobatan. Bukan pertobatan yang secara agamawi. Kita ucapkan, kita doakan. Kita bertobat bukan hanya dalam sebuah ritual-ritual spiritual kita. Tetapi bertobat itu adalah sebuah kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kehidupan yang tidak lagi dikuasai dan takluk oleh keinginan dosa. Kasih-kekasih Tuhan, setiap perbuatan dosa yang kita kerjakan dan lakukan, semuanya itu didorong oleh yang namanya ego dan keakuan kita. Semuanya itu ada di dalam manusia daging kita yang sudah takluk kepada dosa. Oleh sebab itu, dalam hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani, mari Yesus Kristus berkata, barang siapa mau mengikut aku. Artinya, barang siapa mau hidup di dalam kuasa kerajaan sorga. Yesus berkata, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Kekasih-kekasih Tuhan, hidup yang sisa yang Tuhan masih percayakan kita jalani. Mari kita belajar untuk kita yang menyangkal diri dan kita memikul salib. Menyangkal diri berbicara hidup bukan lagi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang akan kita peragakan. Tapi bagaimana kita menyangkal semuanya itu. Oh, kita memberi batas cukup kepada semua yang diinginkan oleh daging gitu. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau yang namanya keinginan daging tidak kita kendalikan, tidak kita sangkali, maka keinginan daging itu akan mencelakakan kita. Oleh sebab itu kita mau memperagakan kehidupan kita ke depan dengan kita menyangkal diri kita. Dan itu tidak cukup menyangkal diri, tidak cukup kita tirakat. Saudara, tetapi kita perlu juga kuasa salib. Hidup dalam menjalani hidup ini izinkan kita memikul kuasa salib. Artinya saudara, izinkan kuasa salib itu akan membersihkan kehidupan kita dari segala kepalsuan. Kita berbuat baik bukan untuk kita dihargai oleh orang lain. Bukan untuk kita menerima pujian dari orang lain. Bukan kita mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tetapi saudara kekasih, kenapa kita berjuang untuk melakukan yang baik? Karena kita mau melakukan firman Allah dalam hidup kita.
Sehingga kalau kita berbuat baik, orang tidak memuji kita, itu tidak berpengaruh dalam hidup kita. Berapa banyak kehidupan manusia, dia berbuat baik, tapi akhirnya dia kecewa berbuat baik. Kenapa? Karena dia tidak menerima apa yang dia inginkan, penghargaan dan penilaian dari orang lain. Kebaikannya justru dinilai oleh orang lain dengan yang namanya pengkhianatan. Air susu dibalas dengan air toba. Lalu pada akhirnya kita menetapkan, saya tidak akan mau berbuat baik lagi kepada kamu. Saudara, itulah kesia-siaan dari kebaikan kita. Kalau kebaikan kita tujukan untuk menyenangkan sesama kita. Kita tujukan untuk menyenangkan orang lain. Maka hasilnya kita hanya akan menerima kekecewaan. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, kita justru harus lebih berbuat baik lagi di hari-hari ini ke depan. Bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk mendapatkan penghargaan manusia. Tapi kita harus menambahkan perbuatan baik kita. Kita tujukan untuk Tuhan kita. Dan semua perbuatan baik yang kita tujukan kepada Tuhan kita, itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh sesama kita. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah sebuah hidup pertobatan. Bukan cuma bertobat lalu beragama. Tapi bertobat di sini benar-benar kita menanggalkan sebuah cara hidup sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Untuk kita ditebus dari dosa, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Oleh pengampunan yang diberikan Allah melalui penebusan di kayu salib yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Di dalamnya ada satu anugerah untuk kita hidup di dalam pertobatan. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau hari ini banyak orang yang merasa berita tentang penghukuman, kebinasaan bagi mereka itu hanya sebuah cerita bohong. Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, mereka adalah orang-orang yang hari ini hidup dikuasai oleh nafsu dunia. Sehingga mereka mengesampingkan, menganggap berita tentang akhir kesudahan dunia ini, kebinasaan yang menimpa, buat mereka itu hanyalah sebuah berita omong kosong. Kekasih-kekasih Tuhan, kenapa? Karena mereka memilih untuk pada akhirnya mereka akan binasa. Sebab berita tentang kesudahan zaman ini, itu adalah sebuah berita di mana Tuhan berjanji. Ingat saudara, Tuhan berjanji ada bagian di mana kita ini diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjanjian itu. Artinya Tuhan berjanji kepada kita itu ditentukan bagaimana kita melakukan bagian kita di dalam perjanjian itu. Artinya perjanjian Tuhan untuk memberkati kita itu ditentukan dari bagaimana kita mau menjalani hidup ini dengan melakukan kehendak Allah, mencari kerajaan sorga terlebih dahulu dengan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan dalam hidup di dunia ini yang secara materi dan jasmani, yang sementara itu, yang juga lenyap nanti, Tuhan itu akan tambahkan kepada kita. Artinya sebuah perjanjian dengan syarat. Di mana kita harus memenuhi persyaratan itu, maka janji Tuhan akan digenapkan. Tetapi saudara, terhadap janji Tuhan, kita juga mengerti bahwa bicara tentang janji Tuhan, itu berbicara tentang perjanjian kekal Allah. Di mana Allah itu berjanji dengan dirinya sendiri. Dan di dalamnya tidak ada syarat untuk kita. Saudara mau atau tidak mau, saudara siap atau tidak siap, maka janjinya itu akan digenapkan. Allah yang sanggup melakukan segala perkara, tetapi dia Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Sebab janjinya ya dan amin. Dan kalau kita melihat tanda-tanda zaman, itu sudah memperingatkan kepada kita bahwa perjanjian Allah itu akan segera dilaksanakan. Yaitu bumi akan mengalami penghukuman dan langit akan digoncangkan. Dan semuanya akan lenyap dan sia-sia. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan,
Kalau banyak orang mengejek, kalau banyak orang yang namanya menganggap berita tentang akhir zaman ini adalah cerita bohong. Karena mereka sudah ditetapkan akan binasa. Tetapi kiranya kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita menaruh di dalam hati kita sebuah keyakinan yang teguh. Bahwa masa depan dunia ini sudah pasti. Tanda-tanda zaman sudah memperingatkan kita bahwa dunia ini akan binasa. Oleh sebab itu, kalau dunia ini akan lenyap dan binasa, ditandai dengan kesukaran-kesukaran yang makin menjadi bagian dalam hidup manusia. Kesukaran ini tidak akan berakhir. Kesukaran ini tidak akan menjadi lebih kecil. Tapi justru kesukaran ini akan makin bertambah, berakumulasi sampai kepada puncaknya. Di mana kesukaran itu tidak ada lagi jalan keluar yang manusia bisa upayakan. Kekuatan, kekayaan itu tidak akan bisa menolong manusia keluar dari kesukaran ini. Karena ujung dari kesukaran ini adalah semuanya itu akan lenyap dan binasa. Oleh sebab itu kekasih-kekasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, mari kita mau mengerti isi hati Tuhan. Karena Tuhan itu sabar. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menggunakan kesempatan hidup yang sisa ini. Kita mengerti isi hati Tuhan. Kesabaran Tuhan bukan berarti kalau yang namanya dosa tidak dihukum hari ini, itu karena Tuhan membiarkan. Tidak, saudara. Ada istilah Gusti Mboten Sari. Kalau hari ini penghukuman belum dilaksanakan, bukan berarti Tuhan itu tertidur. Sebab sudah ditetapkan pada saatnya. Kalau waktu itu akan berakhir, kemurahan Tuhan akan berakhir. Saudara, pengertian kemurahan Tuhan akan berakhir bukan karena Tuhan punya kemurahan itu berakhir, tidak. Tetapi waktu kesempatan buat kita itu yang terbatas, itu yang akan berakhir. Kalau waktu itu tiba, maka tidak ada yang namanya anugerah selain kita dibinasakan di dalam neraka. Tetapi kalau kesempatan yang ada ini, kita mau berjuang untuk kita mengenakan kehidupan Kristus. Oleh kuasa firman dan Roh Kudus kita akan dimampukan menjalani hari-hari hidup ke depan. Bagaimana kita memperagakan kehidupan Kristus itu. Mengenakan kodrat ilahi kita. Maka kita akan melihat kuasa pertobatan itu. Bagaimana hidup yang terus diubahkan. Itu akan makin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Seperti terang Tuhan yang terbit dan bercahaya. Bukan saja di dalam hati kita. Tapi akan memancar dari kehidupan kita. Sehingga di tengah kegelapan yang sedang menimpa manusia yang hidup di dalamnya. Mereka akan mendapatkan pengharapan melalui terang Kristus yang akan bercahaya dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita umat ketebusan, kita hidup di akhir zaman ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, dalam doa Yesus dia tidak meminta supaya kita dibawa ke surga hari ini. Tapi Yesus memohon kepada Bapa supaya Bapa memelihara kita, menyertai kita. Untuk kita hidup di dunia yang akan binasa. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita akan terbit terang Tuhan yang akan memberi pengharapan kepada dunia ini. Kepada manusia yang hidup di saat dunia akan binasa. Mereka mendapatkan anugerah berbalik dan bertobat. Supaya jangan mereka binasa dalam kekekalan. Kekasih-kekasih Tuhan. Berbicara tentang hidup di akhir zaman ini. Anugerah keselamatan yang telah dikerjakan dan disediakan Allah bagi kita, itu akan sia-sia kalau kita tidak melepaskan dunia dan mengejar surga. Saudara, hidup yang Tuhan percayakan kita jalani di akhir zaman, itu adalah kita akan berjuang untuk kita mengejar surga. Kita boleh mengejar panggilan surga dalam hidup kita. Dan kita melepaskan, menanggalkan semua kenikmatan dunia yang dunia sediakan dan tawarkan bagi kita. Itulah
kesempatan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita di akhir zaman ini. Sebab anugerah keselamatan yang besar, yang sempurna, yang dikerjakan dan disediakan Allah bagi kita dalam Kristus Yesus, itu akan sia-sia kalau kitanya tidak sungguh-sungguh ingin hidup di dalam kerajaan sorga. Kalau kita yang sudah ditebus dari dosa, tapi kita tidak berjuang untuk kita tidak tinggal dalam dosa. Kalau kita tidak berjuang untuk kita memperagakan kehidupan Kristus, itu artinya saudara, kita orang pengen masuk surga tapi kita tidak niat masuk surga. Kita tidak sungguh-sungguh masuk surga. Karena masuk surga itu perlu harga bayar kesungguhan hati kita. Oleh sebab itu saudara kekasih, mari kita berjuang untuk kita melepaskan yang namanya segala kenikmatan dunia. Kita mengarahkan diri kita kepada panggilan sorga. Sehingga kalau sorga itu yang akan menguasai dan mendominasi hidup kita, semua keindahan dunia ini akan menjadi pudar, saudara. Tidak lagi ada daya pikat dan daya tarik bagi kita. Sebab kita tahu semua yang ditawarkan dunia itu hanya semu. Itu semuanya akan binasa. Itu semuanya fana. Oleh sebab itu kita mengarahkan hidup kita kepada kehidupan yang ada di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, ini bagian pertama dalam pertemuan kita. Dalam kebenaran firman Tuhan yang akan terus kita pelajari di hari-hari ke depan. Yaitu bagaimana kita mempersiapkan sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh kita akan menikmati kerajaan sorga dan hidup di dalam kerajaan sorga. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi dasar. Supaya hari-hari ke depan kebenaran itu akan terus ditambahkan. Membuat bangunan hidup kita makin berakar kuat di atas firman Tuhan. Bertumbuh sehat dan berbuah lebat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kita akan bertemu di dalam minggu-minggu ke depan. Dalam pertemuan-pertemuan ke depan. Untuk lebih dalam lagi. Kita akan mengerti dan belajar tentang kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan satukan hati kita di dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami telah mendengar dan kami belajar kebenaran firman-Mu. Supaya hati kami tidak lagi tertambat kepada dunia ini. Tapi supaya hati kami akan tertambat di dalam kerajaan sorga. Pindahkan hati kami Tuhan. Tidak lagi ada yang tersisa dengan dunia ini. Tapi biar seluruh hati dan hidup kami ini akan tertancap, termeterai, tertambat hanya di dalam kerajaan sorga. Bapa, biar oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu, kami terus akan dibersihkan. Kami akan terus bertumbuh dan kami akan terus makin berakar kuat. Dan kami akan bertumbuh sehat. Supaya pada akhirnya kehidupan sisa yang masih ada dunia ini, kami akan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa berkati jemaat-Mu. Untuk hari-hari sisa ke depan ini, kami akan menjalani hidup kami di dalam kuasa firman-Mu untuk mempersiapkan hidup. Kalau dunia ini akan lenyap, kalau kehidupan dunia ini akan kami tinggalkan, kami akan hidup dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Sebab roh kami sudah ditebus dan kami akan menerima tubuh kebangkitan itu untuk kami boleh hidup di dalam kerajaan sorga yang mulia. Di mana Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami, memerintah dan berdolat atas hidup kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Untuk hidup yang Tuhan masih percayakan, kami terus didandani oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Berkati setiap kehidupan jemaat-Mu dalam anugerah kemurahan-Mu. Hamba berdoa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita menengadahkan hati kita dan mengangkat tangan kita kepada Bapa di sorga. Bapa, berkati seluruh kehidupan umat-Mu. Untuk hidup berkenan kepadamu. Untuk kami hidup makin dikuduskan, dibersihkan dan disucikan. Oleh kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami kedapatan tidak bercacat menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang mereka hadapi. Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan Engkau tolong mereka.
Supaya mereka mendapatkan pertolongan yang datang dari Tuhan yang akan membuat hidup iman mereka makin kokoh. Mereka mengalami Tuhan dalam setiap masalah hidup mereka. Sehingga mereka makin berakar kuat di dalam Engkau. Mereka bertumbuh, rohani mereka sehat dan mereka berbuah lebat. Sebab tangan-Mu saja yang sanggup menolong dan memelihara kami. Hamba berdoa, kiranya berkat yang datang dari tahta anugerah Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Sang Putra, dan penyertaan kuasa Roh Kudus akan tinggal menyertai Engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Diberkatilah setiap persembahan yang sudah Engkau persembahkan. Korban-korban persepuluhan yang milik Tuhan yang sudah Engkau bawa dan kembalikan. Dan biar kiranya berkat yang dari Tuhan akan menyertai Engkau sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.